والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah karakter-karakter huruf yang di sini. Mungkin saya yakin beberapa teman-teman yang lihat ini Bang ya, itu pernah melihat atau mungkin ada juga yang mempelajari ya. Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Khusus konten kali ini saya bawa kitab sihirnya langsung. Ini ada kaitannya sihir dari zaman Helenisme. Helenisme itu menyembah para dewa. Kemudian sihir-sihir dari Yunani kuno digabung, dikonvert ke Islam. Seolah-olah ini dari Islam agar mudah diterima. Saya pengen nyakitin bagian kaki kanannya Bang Umang nih, supaya nggak sembuh-sembuh. Mau dokter model apapun nggak akan tembus. Saya ambil ceker ayam sebelah kanan. Ceker ayam tuh medianya? Medianya. Ceker ayamnya saya jadiin satu, dan untuk memperkuat, saya harus menyobek Al-Quran. Ya, menyobek Al-Quran. Menyobek Al-Quran? Ya, dan ditetesi darah haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kang Sarif. Waduh, ketemu lagi nih Kang Sarif nih. Gimana nih Kang Sarif kabarnya ini? Alhamdulillah sehat ya. Kamu gimana kabarnya? Sehat juga dong, ya kan. Ya wis, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kang Sarif nih. Siap, Bang Umang, siap. Nah, tapi sebelum Kang Sarif menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kang Sarif udah meluangkan waktunya lagi datang ke sini. Siap. Ini kalau nggak salah yang ketiga. Ya kan, jadi untuk teman-teman semua yang ini banyak juga yang penasaran. Iya, udah Kang Sarif. Nah, sambil nunggu cerita tayang, teman-teman semua tonton juga yang video pertama dan juga video kedua. Linknya tuh ada di bawah video gitu. Betul, kan. Nah, kalau video pertama, kedua, dan sekarang ketiga yang sekarang ini pengen ceritain ke teman-teman semua tentang penyembuhan yang terkena jin penghancur rumah tangga ya? Iya, bisa. Kalau kata orang zaman sekarang jin dasim kali ya. Jin dasim, oke. Dan namanya. si korban ini sempat berobat ke salah satu bukan salah satu Bang, salah empat orang iya. Yang menghabiskan puluhan juta biayanya. Betul. Dan nggak sembuh. Nggak sembuh. Dan sampai kira muncullah berbagai mukul ya bahasanya. Jimat ini. Nah, nanti kita bahas di akhir video deh. Ini ada 3 macam, 4 sama yang dalam ini apa nanti kita bahas di akhir video gitu kan. Dan yang nanti Bang Sarif akan ceritain ke teman-teman semua nih, ada videonya nih. Boleh lihat dulu gak? Boleh. Bang Sarif nih. Tapi nggak takut kan ya? Nggak dong, saya emang nggak takut. Siap. Ini proses penyembuhan. Iya, proses ruqyah itu. Itu proses penarikan. Pertama jin mengeluarkan jin dasimnya dulu. Sebenarnya panjang itu Bang. Oke. Yang lebih parah itu jin dari Ustadz Dukun. Justru dikasih jin lagi ya. Dikasih ginian. Penasaran banget sih. Oke. Tapi nanti deh Kang Sarif nih akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir ya Kang ya. Siap. Oke. Tentunya pasti insya Allah ada nilai edukasi juga. Gitu kan ya. Oke, ya wis. Kang Sarif mungkin tahan dulu kali ya ceritanya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kang, biasa diminum dulu. Terima kasih. Kopinya. Alhamdulillah. Gimana Kang Sarif, udah siap buat ceritain ke teman-teman semua nih? Siap Bang. Siap. Oke. Langsung aja kita sikat.
hati-hati buat teman-teman yang suka dapat begini-ginian, barang-barang seperti ini terlihatnya seolah-olah Islami padahal bukan. Akidah kita lagi dijajah sama golongan para uskun, ustadz, dukun. Ceritanya itu sebenarnya ini beruntutan, Bang. Kenapa saya bilang beruntutan? Karena memang beliau ini saya sebut namanya Mbak Nia lah ya. Mbak Nia ini beliau punya saudara, dan kebetulan saudara beliau itu yang ada di salah satu kota di Jawa Tengah. Pernah saya ruqyah juga 2 kali sihir dan alhamdulillah sembuh. Nah kemudian si saudaranya Mbak Nia ini ngasih info ke Mbak Nia, karena mungkin saudaranya Mbak Nia ini kan kasihan ya, lihat Mbak Nia itu sudah berobat ke sana ke sini. Awal mula beliau nyari-nyari orang untuk berobat itu sebenarnya dari tahun 2008, Bang. 2008 sampai ketemu saya 2026. Oh, baru dong nih. Iya, makanya ini masih fresh from the oven nih cerita nih, masih anget banget gitu kan. Iya. Nah, kemudian dikasihlah kontak saya. Nah, waktu itu Mbak Nia dapat kontak WA dan beliau WA saya. Ketika pertama kali WA, panjang kali lebar. Mungkin kalau Bang Umang tahu chat WA-nya, itu kan biasanya kalau WA tuh panjang terus selengkapnya. Iya. Selengkapnya itu sampai 6 layer, Bang. Panjang selengkapnya. Saya mumet bacanya. Akhirnya karena waktu itu bertepatan dengan saya meruqyah orang lain juga, saya skip dulu. Nah, setelah 2 hari baru saya respon. Saya langsung telepon waktu itu. Baca sekilas, nama saya ini dari sini. Kayaknya saya nggak usah sebut ya kotanya. Yang penting ini kotanya deket sama tempat tinggal saya. Nggak jauh lah gitu kan, masih sekitaran wilayah deket dari tempat saya. Ketika saya telepon, Assalamualaikum. Ini benar dengan Mbak Nia, dan Bang Umang tahu apa? Dia kesurupan, Bang. Ngangkat telepon dari saya itu kesurupan. Jadi pertamanya jawab, iya waalaikumsalam Mas Harib. Nah terus itu ketawanya kuntilanak. Jadi gimana Bang Umang rasanya ketika nelfon, Assalamualaikum, ini dengan Mbak Nia dari sini. Iya betul, terus ketawa gitu. Loh, kok langsung reaksi? Saya bilang. Dia langsung marah-marah. Kamu nggak akan bisa mengeluarkan saya. Dia biasalah dengan nada-nada mengancam seolah-olah superior gitu kan. Saya bilang gini, udah deh kamu turun dulu. Maksud saya nggak butuh ngobrol sama kamu. Nanti. Saya ngomong kayak gitu di telepon. Percuma, kamu nggak akan bisa mengeluarkan kami. Bilangnya gitu. Kalau kamu nggak turun, saya akan bacakan ayat di sini, terus kamu akan terbakar. Percuma, terus dia ketawa terus, akhirnya lepas itu Mbak Nianya datang lagi. Jadi di situ kenapa saya tidak istilahnya tidak langsung eksekusi, karena saya kan belum dapat informasi apa-apa ya. Karena chattingnya panjang, Bang. Itu kalau dibikin skrip film jadi kayaknya. Ya ketika ditelepon, beliau memperkenalkan diri, nama saya Nia. Saya dari kota ini. Dia menceritakan bahwa Mas Harib, tolong saya itu sudah berobat kemana-mana. Maksud saya berobat kemananya itu gimana, Mbak? Ya intinya saya sudah berobat ke beberapa orang, sampai pada akhirnya saya itu dipertemukan dengan salah satu ustadz. Bilangnya ustadz dari tempat yang jauh gitu kan. Berobat, dapat ustadz dan melakukan penetralisiran bahasanya di rumah. Oke, terus apa yang dilakukan? Ustadz itu meruqyah saya, bahasanya meruqyah saya sampai beliau menemukan buhul. Kok buhul? Buhulnya di mana, Mbak? Buhulnya itu di kamarnya dia, di dalam lantai gitu loh kan. Jadi lantainya itu sampai dijebol, Bang. Lantai itu kan diangkat, terus di bawahnya kan ada tanah. Iya. Itu digali tanahnya kedalaman sekitar 1,5 meter gitu. Itu kelihatan buhulnya. Dari situ saya excited. Ini berarti beneran dong. Oke, terus gimana, Mbak? Iya, apa buhulnya, saya tanya. Buhulnya itu kayak kain tapi dibentuk seperti pocong. Kain putih. Jadi iketan di atas, ada space, kemudian di bawahnya pokoknya persis pocong lah gitu kan. Dan di dalamnya itu katanya ada paku
kemudian juga ada benda-benda tajam. Nanti saya kasih tahu ya videonya ke Bang Omang. Kemudian juga ada tanah dan segala macamnya. Berarti Mbak Nia serius dong sakitnya? Iya Mas, saya dari 2008. Bilangnya dari 2008. Kejadian ketika diruqyah sama Ustadz itu kapan? Kejadiannya tahun 2022. Oke. Lalu apa Mbak yang terjadi? Apakah setelah itu sembuh? Enggak. Logikanya gini ya Bang Omang. Kalau memang itu murni sihir atau dikerjain orang atau apapun itu, ketika buhulnya sudah kena, harusnya sembuh. Betul. Karena sepengalaman saya, buhul itu kan sebagai media sihir ya. Booster, penguat untuk supaya sihirnya itu bisa tetap works, bisa tetap bekerja gitu. Jadi kalau buhulnya ketemu, dihancurkan, apalagi sampai dibedah seperti itu, harusnya sihirnya sudah batal. Tapi ini malah nambah-nambah. Loh, dari situ saya udah curiga. Akhirnya ya udah Mbak, nanti saya jadwalkan main ke situ. Ya Mas, secepatnya tolong saya. Karena waktu itu saya juga masih di luar kota. Akhirnya setelah 4 atau 5 hari ya, sekitar segituan, saya barulah ke tempat itu. Dan ketika baru Assalamualaikum duduk, saya baru nanya kabar. Mbak Nia apa kabarnya? Kuntilanak yang tadi telepon tuh datang Mas. Datang ketawa langsung begini. Kamu berani datang ke sini? Nantang lagi dia. Nantangin. Saya bukannya takut Bang ya, tapi kaget orang mau minum gitu kan. Akhirnya oh ya sudah, saya nggak jadi minum, saya taruh. Kemudian saya ngomong sama kuntilanak itu. Karena kenapa saya bilang kuntilanak? Karena secara looks, maksudnya secara gestur tubuhnya, suara ya kuntilanak banget gitu kan. Siapa yang nggak kenal kuntilanak di Indonesia? Halo gitu. Kemudian saya bilang, saya nggak ada urusan sama kamu, saya pengen ngobrol sama Nia. Jadi tolong pergi. Silakan kalau bisa usir saya, nantangin. Usir saya sambil joget-joget. Di sebelah ada suaminya, di depan kiri itu ada bapaknya sama ibunya. Suaminya bilang, Mas, kalau mau diobatin istri saya tuh pasti kayak gini. Ataupun misalkan ketemu sama orang-orang ahli spiritual. Saya kan nyangkal, Pak, saya bukan ahli spiritual, saya peruqyah biasa. Karena konotasi ahli spiritual itu kayak orang-orang pinter yang punya khodam-khodam gitu kan. Saya apa? Saya hanya peruqyah biasa yang mempelajari ruqyah dengan bacaan Al-Quran gitu. Kemudian si ininya juga bilang, kamu banyak kodam kamu di belakang. Dari mana kodam saya? Saya nggak pernah bawa kodam-kodam gituan. Sambil dinunjuk-nunjuk, bohong gitu, di belakang kamu ada ini, ditunjukin lah. Itu sebenarnya fitnah ya, untuk menjatuhkan saya gitu di depan orang tuanya. Terus dia juga bilang, orang ini sama seperti yang kemarin-kemarin. Maksudnya yang ngobatin ini sama seperti yang kayak kemarin-kemarin. Menyamakan saya dengan mereka-mereka. Nah dari situ saya, nanti dulu bos, saya bilang, tar dulu. Dia nyebutin tuh di belakang saya tuh ada pangeran ini, ada ini. Padahal demi Allah saya nggak pernah punya kayak gitu-gituan, saya nggak ada gitu. Kalau kamu nggak mau keluar, saya paksa kamu. Silakan kalau bisa, ya sudah. Saya maju ke depannya, itu posisinya duduk begini. Saya berdiri, saya maju ke depan, saya pakai sarung tangan. Kemudian saya pakai teknik ruqyah instan supaya Mbak Nianya naik dulu gitu kan, supaya sadar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jempol saya taruh di atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah gitu. Sampai tulang belakangnya ke belakang. Duduk dan baru sadar. Itu teknik ruqyah instan ya, teman-teman boleh coba. Kalau ada yang kesurupan beneran tapi ya, bukan beneran kesurupan. Ya? Maksudnya bukan kesurupan karena mau motor atau mau apa. Itu sadar, dan ketika sadar dia minta maaf. Aduh Mas Arif ya, maafin saya. Saya tuh kalau mau ada orang yang coba ngobatin saya tuh kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak, saya ngerti kok. Saya yakin tadi Mbak Nia itu sadar, tahu, maksudnya mengerti dan tahu apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, tetapi tidak punya tenaga, tidak punya kuasa untuk mengkontrol semuanya. Iya Mas, betul. Nah itu saya jelasin juga kan. Itu namanya kesurupan parsial, separuh bagian kan. Separuh diambil alih bangsa jin, separuh lagi diambil masih dalam kondisi tubuhnya Mbak Nia. Kalau waktu itu saya bacakan ayat, mungkin nggak akan bereaksi Bang. Kenapa? Karena si jin itu mengcover telinganya itu masih telinga manusia. Jadi ketika kesurupan model kayak gitu, parsial, saya bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum terus sampai selesai, dia ketawa-ketawa aja. Makanya saya ngambil teknik ruqyah instan itu supaya apa? Supaya
jin yang mengambil alih kontrol di otak ini itu tergeser tak gitu. Ini secara sainsnya ya. Karena gerak tubuh manusia itu kan diatur oleh otak. Ketika tubuh manusia sudah tidak bisa mengontrol dirinya, berarti ada faktor lain atau bangsa jin yang mengontrol di sini. Makanya saya toel sininya sampai dia otak besarnya itu gerak ke belakang. Ada gerakan tek. Kalau di ilmu hipnotis namanya induksi. Baru dia sadar. Saya jelasin, oh jadi gitu ya. Iya. Suaminya juga bingung. Wah, ini saya baru pertama kali nih dengar kayak gini ya. Soalnya yang sudah yang sama Ustadz Dukun itu dibilangnya kalau udah langsung kesurupan udah langsung dibacain ayat, udah langsung dipiting-piting gitu kan. Kamu harus keluar. Padahal kesurupannya itu hanya parsial. Beda kalau kesurupannya totalitas ya, full gitu kan. Yang bangun nggak sadar. Nah dari situ saya tanya, sebenarnya apa yang terjadi sama Mbak Nia? Nah ceritalah di situ. Ketika cerita pun itu sempat naik turun. Jadi ketika cerita, Mas Arif, saya tuh awalnya dari tahun 2008 itu saya dulu pernah punya pacar. Pacarnya sebut saja si ini gitu kan. Pacar saya itu tujuannya pengen menikahi saya, tapi pada waktu itu dia tidak punya kerjaan sehingga orang tua saya melarang. Kemudian disambutlah sama orang tuanya. Ya jelas Mas, gimana mau mempercayakan seorang perempuan, anak perempuan satu-satunya soalnya, anak perempuan satu-satunya dinikahi sama, maaf, laki-laki yang nggak punya kerjaan. Make sense dong gitu kan, seorang tua gitu. Ya Mbak, terus gimana? Nah ketika itu suami saya datang, langsung ngajak nikah. Suami yang sekarang nih. Jadi ceritanya di apa ya? Ditikung. Ditikung gitu kan. Nah kemudian di sebelahnya juga suaminya dibilang, sebenarnya saya sudah sejak lama suka sama Nia gitu, sama istri saya. Tapi karena dia punya pacar, ya saya ngerem dulu. Itu ada suaminya di sebelah. Saya, Mbak Nia, suaminya, bapaknya, ibunya. Jadi cerita semua kayak gitu. Kemudian suaminya bilang, ya bismillah, saya punya niat baik, saya punya niat tulus untuk menikahi Nia. Nggak ngomong ke Nianya nih, Bang. Tapi langsung ngomong ke orang tuanya. Minta izin lah ke orang tua. Bu, Pak, boleh nggak saya nikahin Nia? Kalau dari orang tua mengizinkan, karena Pak ini suaminya waktu itu udah kerja, udah punya penghasilan. Ya walaupun belum mapan minimal punya penghasilan gitu, karena di daerah ya gitu kan. Daripada pacarnya yang, apa istilah zaman sekarang, mau kondo kali ya. Mau kondo tapi nggak jelas gitu kan. Akhirnya dari situ, singkat cerita menikahlah dengan suaminya yang sekarang. Mantan pacarnya diputusin, padahal pacaran udah 7 tahun. Itu kredit motor lunas berapa kali? 2 kali itu. 3 malah kalau ngambil 2 tahun. Pacaran udah 7 tahun waktu itu. Nah, awal mula masalah tuh di situ. Jadi sebelum hari H, 5 hari sebelum hari H, pacarnya itu datang. Kan sudah sebar undangan nih. Pacarnya dikasih, mantan pacarnya itu dikasih undangan. Ketika dikasih, dia datang ke rumah, marah-marah ke orang tuanya Nia, marah-marah ke Nianya juga, sampai dia ngucap, saya nggak akan ikhlas, saya nggak akan ridho kalau sampai Nia menikah. Kalau Nia nggak jadi sama saya, dia pun nggak akan jadi sama orang lain. Mantan pacarnya ngomong begitu. Akhirnya diusir lah kan, karena ya gimana, tiba-tiba datang ke rumah orang, ngancem-ngancem ke orang tuanya, ngancem-ngancem ke Nianya, diusir tuh sama orang tuanya Nia. Pergi kamu. Saya akan buat perhitungan sampai Nia mati, bilangnya gitu. Ya memang kalau secara logis, laki-laki lagi demen-demennya terus ditikung gimana sih gitu kan. Tapi dari situ, setelah menikah 2008, di bulan ketiga pernikahan itu baru datang yang namanya, bukan sekedar teror kalau menurut Mbak Nia, tapi keganjilan-keganjilan yang gak masuk akal. Contoh, waktu tahun 2008 setelah menikah itu, ya memang awalnya kan gak ada cinta ya, maksudnya gak ada perasaan gitu, karena nikah instan gitu kan. Jadi ketika Nia melihat suaminya, itu kayak ngelihat setan gitu. Jangankan untuk disentuh, ngelihat aja muntah. Gimana rasanya pasangan suami istri yang baru menikah, yang harusnya romantis gitu kan, happy, tiba-tiba kali ngelihat suaminya, dia nggak mau. Sampai dia pulang ke rumahnya. Ketika ditanya sama orang tuanya, kamu kenapa pulang? Saya enek sama suami saya. Padahal ya kalau menurut saya waktu itu suaminya nggak jelek-jelek amat sih ya, ganteng lah ya gitu kan. Kamu gimana sih? Orang tuanya marah-marah. Kamu tuh udah jadi istri, kamu nggak boleh kayak gitu.
Ya gimana Pak, saya kalau terus-terusan di rumah beban mental, bilangnya seperti itu. Akhirnya dijemput lagi sama suaminya, baik-baik pulang lagi. Jadi kejadian-kejadian itu tuh berentetan terus. Yang namanya mimpi bertemu dengan laki-laki random tuh ngacak ya, nggak itu aja. Itu sering ketemu laki-laki dan maaf diajak berhubungan suami istri, itu sering. Dan suaminya juga tahu karena setelah mimpi pasti cerita dengan suaminya. Sampai di mana waktunya ketika berhubungan dengan suaminya seolah-olah wajah suaminya itu ganti. Ganti jadi orang lain. Berhubungan nih, bukan mimpi ya. Ketika even di real gitu. Berhubungan suami istri, saya ngelihat wajah suami saya itu ganti, Mas. Sampai di tahap itu. Bahkan ketika lagi kan ya maaf ya, ketika berhubungan itu kan ganti, kaget dong. Itu langsung mundur. Suaminya juga bingung. Ini ngobrolnya agak kesana-sana ya, tapi memang ceritanya begitu. Suaminya juga bingung. Loh, kamu kenapa? Kamu siapa? Itu ke suaminya. Siniannya kamu siapa? Ini saya suami kamu. Enggak, bukan. Sempet kayak gitu pernah. Akhirnya sempat keluar, pulang lagi ke rumah orang tuanya. Suaminya juga bingung, tapi alhamdulillah suaminya baik. Suaminya itu mengerti dan suaminya itu memaklumi gitu dengan keadaan istrinya. Itu. Jadi dari tahun 2008 sampai dia punya anak tahun 2013 yang namanya gangguan-gangguan seperti itu udah makanan sehari-hari katanya. Tapi alhamdulillah ya Allah, suaminya keren sih kalau menurut saya. Baik banget, sabar banget. Yang namanya harusnya kan seorang istri dikasih nafkah sama suami itu kan seneng ya. Ini mah enggak. Saya nggak butuh nafkah dari kamu. Saya bisa cari makan sendiri. Ya memang dia punya warung gitu kan, punya warung makan. Suaminya kerja, dikasih makan nggak mau. Jadi si Nia itu ketika menjalani rumah tangganya memang dipenuhi dengan hal-hal yang gimana caranya supaya rumah tangganya retak. Nah, kemudian lanjut sampai di tahun 2019 ini yang menurut suaminya sudah kelewatan tanda kutip ya. Kelewatannya ketika Nia lagi tidur, ya biasa suami istri tidur gitu kan. Di malam Jumat atau apa ya dia bilang, lupa saya. Pokoknya di suatu malam itu ketika tidur suaminya ngelihat seolah-olah ini agak gimana ngobrol, nggak apa-apa Bang ya? Nggak apa-apa. Di atas tubuhnya Nia tuh ada sosok hitam yang lagi menggerayang. Ini nggak mimpi loh ya. Ini nggak mimpi. Tidur berdua gitu kan. Ketika menghadap ke sini, kayak ada sosok hitam apa gitu lagi giniin tubuh istrinya. Dan istrinya tuh lagi menggelinjang gitu lah, maaf. Dan dari situ sosok hitam itu ditendang sama suaminya. Dan kena, nabrak tembok. Setelah itu dibangunin. Ayo bangun, kita pindah ke rumah ibu. Jadi nggak ditempatin tuh rumahnya. Nah dari situ baru yang namanya nyari pengobatan. Nah masalah yang kedua, kalau masalah yang pertama teror di rumah tangganya, masalah yang kedua ketemu dengan orang-orang aneh di pengobatannya. 2019 mulai untuk mencari pengobatan. Salah satu ustadz yang fenomenal gitu kan, beliau terkenal, saya nggak usah sebut kotanya gitu. Ketika datang untuk berobat, waiting listnya 5 juta. Waiting list tuh? Ngambil nomor doang. Pendaftaran lah bahasanya. Iya, baru ngambil nomor loh ya. Kalau yang mau prioritas gitu, priority gitu, 8. Saya dengar langsung dari suaminya cerita. Akhirnya ya karena memang gimana orang awam pengen sembuh dari hal-hal seperti itu, ngambillah yang 8 juta, Bang. 8 juta. Itu 8 juta pun nunggunya sebulan. Sebelum Covid ya. Jadi ditanganinya itu bulan November 2019. Itu ditanganin sama si ustadz tersebut gitu. Dibawalah ke tempat itu. Dan ketika dibawa ke tempat itu, saya pikir, kata suaminya, istri saya diobatin secara eksklusif satu-satu gitu kan. Ternyata rame-rame. Ada sekitar 20 apa 25 orang gitu. Jadi di balai gitu kan, di balai ustadznya duduk di tengah. Katanya sih meruqyah katanya. Ustadznya di depannya itu ada santri-santrinya dan pasiennya itu ada 20 apa 25 orang gitu katanya.
termasuk istri saya duduk di situ, saya ngeliatin dari luar, yang kesurupan itu santri-santrinya. Dibacain ayat nih, yang kesurupan itu santri-santrinya. Katanya, saya jin yang ada di si A, saya jin ada yang si B. Jadi keempat santrinya ini jadi apa ya, mediator ya bahasanya, mediator dari yang katanya jin yang si ibu ini, si tante ini, si mbak ini. Wah, begitu saya bilang. Terus saya dengerin kan. Setelah itu gimana, Pak? Iya, setelah itu saya dikasih amalan. Amalannya apa? Ada, jadi kertas ditulis, ditaruh di air. Itu udah lumrah banget. Jadi kertasnya putih, nah tintanya warna merah. Jadi ketika dicelupkan ke air, tintanya itu larut ke air. Kemudian suruh diminum ke istri saya. Itu diminumkan sampai waktu itu 2 hari. Sampai di malam terakhir kedua itu jam 1 malam harus agak vulgar sih Bang. Iya. Harus vulgar, maksudnya harus buka baju dan pakai kemben doang, tapi di bagian punggung belakang tuh disisain. Ternyata dirajah. Dirajah itu apa? Nanti kita bahas di belakang kali ya. Oke. Intinya dirajah itu dituliskan huruf-huruf Arab dengan simbol-simbol sihir kalau menurut saya. Nanti saya bawa kitabnya, Pak. Oke. Tubuh istri saya di punggung belakangnya itu ditulis rajah dengan tinta merah. Dari sini sampai ke sini. Sampai apa ya, kalau bahasa orang Jawa beyekan apa sih ya namanya? Pinggang gitu kan. Ditulis tuh, terus direndam. Jam 1 malam, ritual, dibacain ini, dibacain itu. Dan di airnya juga ada kembangnya. Saya ketika dengar itu excited. Bukan excited sebenarnya. Gila, ini labelnya Ustadz loh. Labelnya Ustadz loh gitu kan. Tapi begitu. Ketika selesai, naik, kemudian dipakai handuk gitu kan. Bilangnya, nanti kamu kesini lagi setelah 2 bulan. Iya, Ustadz. Dan Bang Umang tahu bayarnya berapa setelah itu? 10 juta. 16 juta itu. 14 juta. Gila nggak? 18 juta. Bilangnya 2 bulan lagi nanti kesini. Karena memang suaminya memang sayang banget itu kan. Maksudnya Masya Allah cinta banget sama istrinya. Diiyakan. Tapi qadarullah nabrak COVID. Iya. Akhirnya nggak dilanjutkan. Oke, lanjut. Kemudian saya tanya, Pak, ketika istrinya sampean dibegitukan, ada rasa cemburu nggak? Ada. Ya iya haruslah. Ya ayolah, maaf seawam-awamnya seorang suami, ketika melihat istrinya dijadikan maaf banget, setengah telanjang seperti itu, dan disentuh-sentuh oleh, walaupun bentukannya kayak Ustadz, harusnya gimana gitu? Iya. Harusnya gimana? Nah, dari situ sebenarnya si suaminya juga bilang, saya juga sebenarnya nggak setuju Mas. Ada pergolakan batin dalam diri saya, tapi gimana? Saya harus menyembuhkan istri saya. Oke, dari situ saya maklumi karena ya gimana? Nggak ada jalan lain waktu itu ya. Lanjut, kemudian di 2022 setelah COVID, karena memang di Ustadz tadi nggak ada perubahan, yang habis 18 juta. Di tahun 2002, lihatlah di YouTube, ada salah satu bukan konten kreator ya, konten yang suka nangkep jin gitu. Labelnya juga Ustadz juga, pakai ya Islami banget lah pokoknya. Kesana ke rumah kosong nangkep jin taruh di dalam botol gitu. Ketika saya dikasih linknya, nih Mas Arif ini begini YouTube-nya, ini juga masih ada, dia masih aktif. Astagfirullah. Dari mana jin ditaruh di dalam botol? Saya bilang gitu. Botol apa gitu? Masuk ke botol. Tutup. Astagfirullah. Ini ternak jin apa gimana sih bilang? Iya Mas, saya diobatin situ. Nah, istrinya bilang, saya Mas ketika diobatin sama, kan kalau yang tadi sendirian, kalau ini berempat tim katanya. Dari jauh. Jadi kalau yang tadi datang ke situ padepokannya, kalau yang ini orangnya datang ke sini. Nah, ketika pengobatan itu datang 4 orang, minta DP dulu, biasa duit dulu 3 juta dikasih. DP transport. Bisnis gitu memang harum. Singkat cerita datanglah ke rumahnya. Dan ketika datang ke rumahnya memang si Mbak Nianya juga kesurupan. Tapi kesurupannya bukan kuntilanak kayak macam apa ya, gundurwo apalah segala macam. Karena langsung malang kerik gitu, meteng-teng. Videonya tadi yang saya tunjukkan di Bang Omang. Nah, langsung tuh
kamu di mana buhulnya? Langsung ditembak gitu, nggak assalamualaikum lagi, langsung kamu ditembak. Di mana buhulnya? Kemudian ditunjuk lah, buhul saya di situ. Akhirnya langsung keramik yang di dalam kamar itu dibongkar. Ketika dibongkar, dibacakan ini, dibacakan itu, dikasih minyak. Mungkin Bang Umang pernah dengar yang namanya apel jin? Iya, iya. Harganya kan nggak 100-200 ribu ya. Juta, iya. Jutaan ya gitu kan. Itu dibeli Bang. Dibeli cuman segini minyaknya. Itu ditumpahin ke situ semua. Katanya untuk ngambil buhul. Dan memang proses Mbak Nianya juga kesurupan sih. Ketika itu diambillah buhulnya. Yang ngambil memang suaminya. Tetapi yang bikin janggal adalah ada iparnya. Kok kenapa sebelum ngambil buhul lampunya dimatiin dulu? Oke. Jadi prosesnya gini, ketika keramik itu dibongkar, nyala lampu. Digali, masih nyala. Digali beberapa senti lah gitu, 50 apa 1 meteran gitu. Dikasih air, dikasih minyak, dibacain ini dan itu, terus kata si ustadz itunya, matiin dulu lampunya. Saya mau narik buhulnya, dimatiin. Berapa menit, kemudian nyalakan lagi, nyalakan. Pak, ayo, Bapak jadi suaminya nih, tanggung jawab nih, ambil buhulnya. Si suaminya, ya saya nurut dong mas. Akhirnya saya ngambil tuh. Itu beneran ada. Lucu ya? Udah janggal belum? Oke, udah janggal ya? Okay, janggal ya? Iya. Ketika diambil memang ada buhulnya. Jadi buhulnya itu bentukan kain, kayak pocong. Jadi 2 ikatan yang di kepala sama di kaki. Kain putih. Kemudian si Mbak Nianya juga masih kesurupan. Ketawa-ketawa. Nggak ngomong itu buhulnya atau apa enggak. Cuma nunjuk-nunjuk gitu aja. Tapi sambil ketawa. Nggak tahu ketawa ngenyek, nggak tahu ketawa mendiskreditkan atau apa. Ketika itu unboxing lah si buhul itu. Ayo kita buka. Ditaruh di di ruang tengah. Ketika dibuka, isinya tuh paku yang sudah karatan, tanah kuburan, kemudian juga benda-benda tajam kayak beling dan sebagainya. Itu ketika buka pun butuh yang namanya minyak yang harganya wow lagi. Apel jin lagi? Bukan, ada lagi apa lupa saya, minyaknya panjang. Panjang gitu. Jadi ditetesin. Jadi itu nggak 100-200 harganya, saya tahu harga itu jutaan. Dibuka tuh bilangnya ini untuk menetralisir hal goibnya. Katanya gitu kan. Oke, terus dibukalah ya isinya begitu. Selesai, kemudian pulang, ngongkosin lagi dong. Yang tadi 3 juta, yang kemudian ketika pulang dikasih berapa? 11 juta. Begitu doang. Pulang. Terus ada perubahan nggak? Nggak ada mas. Ada progres nggak? Nggak ada. Kayak gitu-gitu aja. Malah si ustadz yang tadi yang ngambil buhul di dalam lemari lagi di dalam kamar itu bilangnya dikasih yang begini-gini. Ada yang suruh ditanam di depan rumah, ada yang suruh ditanam di belakang rumah, ada yang suruh ditempel di kusen pintu, ada yang suruh ditempel di kusen jendela. Begini nih. Malah ngasih ginian. Ya, terpaksa saya ambil gitu kan. Ini yang di atas kusen pintu depan. Nih diambil. Ya saya nurut aja waktu itu. Kata suaminya, ditaruhlah di situ. Ada progresnya? Enggak ada, Mas. Oke. Dari situ cukup, Pak. Saya sudah pusing dengarnya, saya bilang gitu. Karena apa? Karena ayolah gitu kan. Orang awam pengen sembuh, prihatin banget. Nah, ketika Mbak Nia, suaminya cerita seperti itu, bapaknya, ibunya itu gemes gitu loh, Mas. Tahu gemes nggak? Maksudnya kayak saya tuh udah capek gitu loh, lihat anak saya seperti itu. Saya pengen anak saya sembuh. Jadi tolong Mas Ari bantu saya. Saya bilang, Pak, kalau minta tolong jangan sama saya. Minta sama Allah, saya hanya perantara. Tapi yang jelas, apa yang dilakukan oleh Mbak Nia dan suaminya, yang habis puluhan juta, anggap itu uang kuliah. Anggap itu uang untuk, ya sedekah lah ke mereka. Jadi gimana maksudnya? Uang-uang yang Anda keluarkan dulu-dulu, itu bohong. Ketika saya bilang bohong, ibunya Mbak Nia itu nangis. Padahal itu uang ada yang habis jual gabah, ada yang uang habis jual tanah. Minjam kali ya? Iya, begitu-gitu. Ya Allah, jadi selama ini itu sia-sia. Nangis, Bang. Si Mbak Nianya juga nangis. Jadi ini yang membuat saya
bergetar gitu loh. Ini orang sakit, ayolah gitu kan, kok mainannya begitu. Nah, kemudian singkat cerita, ya udah Pak, Mbak Nia, insya Allah saya akan melakukan yang terbaik. Tapi saya nggak ngejamin kalau nanti kedepannya Mbak Nia bisa total. Saya cuma bantu. Kunci kesembuhannya ada sama Mbak Nia. Siap nggak? Siap, Mas. Nah, ketika itu terjadi, saya minta baskom, kemudian saya minta garam, saya minta, kalau daun bidar saya sudah siapkan gitu. Daun bidar diulek, taruh di baskom, baskomnya kasih es, sama kasih garam. Kenapa kasih es? Tujuannya supaya dinginnya itu mereaksi ke kaki. Tapi sebelumnya saya ruqyah dulu. Taruh di depan, persis duduknya begini, baskomnya taruh di sini, kemudian kakinya dicelup. Itu belum saya baca apa-apa udah begini. Wah, kesurupan lagi, langsung teriak. Lompat dia. Ketika lompat seperti itu, dia mencemooh saya apa ya? Ngeceh. Ngeceh itu apa ya? Kayak apa ya? Ngejelek-jelekin. Ngejelek-jelekin ya. Ngomong-ngomong kasar semua ke saya. Intinya, treatment yang saya lakukan itu sesuai karena saya lihat bagian kakinya ketika ngobrol itu asesmen ya. Kalau tadi namanya asesmen, dia sudah gini. Di luar kontrol. Jadi ketika membicarakan pengobatan ini, pengobatan itu, dia begini kakinya. Saya kan memperhatikan gitu, ada yang salah gitu. Ketika itu dicelupin, langsung lompat. Dia nggak mau. Kamu kurang ajar kamu begini gini. Saya panggil yang lebih kuat dari saya bilang, panggilin. Kalau ada 10 makhluk kayak kamu, jadi satu, yuk kita berantem. Saya dibilang apa? Sombong. Kamu manusia sombong. Ya terbalik sekalian. Kalau sama bangsa kalian saya harus sombong. Kecuali kalau sama-sama manusia saya nggak boleh. Tapi kalau kamu dengan bangsa kalian, dengan bangsa jin yang fasik, saya harus sombong. Karena kalau nggak begini kalian yang semena-mena. Dipanggillah itu kan. Dengan gerakan-gerakan tertentu yang tadinya gemulai kayak perempuan, sekarang jadi gini. Matanya sambil merem. Nah, biasalah kalau kata orang Jawa buta ya. Kalau kata orang Indonesia gondruwo gitu. Ketika begini, itu langsung ini pundaknya tuh naik ke atas. Kemudian saya bilang, oh jadi selama ini kamu bosnya. Suaranya berubah, Bang. Tone suaranya berubah. Yang tadinya cewek sekarang jadi laki-laki. Persis laki-laki. Kalau iya kenapa? Langsung garang begitu. Kalau iya kenapa? Kamu mau apa? Kamu berani lawan saya? Jangankan sama kamu, saya bilang. Dukunnya suruh datang. Jadi satu. Ayo kita berantem. Lawan saya dulu. Ya, terus terjadilah ruqyah yang tadi di video. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Kalau kamu bisa dengar bisa bertahan dengan bacaan saya akan sembah kamu. Maksudnya kalau saya kalah ya, saya baca Quran, terus kamu bisa tahan, saya sembah kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa, kamu akan menjerit-jerit, kamu sakit, jangan salahkan saya. Kalau saya akan nitir, waktu itu bahasa saya nitir apa ya Bang ya bahasa Indonesianya? Apa yang nitir tuh? Saya akan menghantam kamu, bahasa kerennya gitu kan. Oh ya sudah, silahkan kata baca. Saya mulai baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa saya bacakan? Karena saya tahu ini kesurupannya total Bang, bukan parsial. Ini total. Cirinya apa nanti di belakangnya kita bahas ya. Saya baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kan doa perlindungan. Pokoknya saya kalau meruqyah yang totalitas begitu saya pasti baca doa perlindungan dulu. Kemudian saya baca Al-Fatihah. Ketika saya baca surat Al-Fatihah dia cuma gini. Nyek nih. Lanjut Al-Fatihah 3 kali kemudian Al-Ikhlas sampai An-Nas itu sudah menunjukkan eksistensinya gitu kan. Oke, ya sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Itu kan surah Al-Baqarah 102. Di situ menjelaskan bahwa untuk pemutusan jin nasab. Ketika saya baca itu,
Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Terus sampai selesai. Di situ barulah seolah-olah kayak dimukulin gitu. Kayak dimukulin sampai dia tertelungkup. Kamu baca apa? Mantra apa yang kamu baca? Kamu licik, kamu pembohong. Katanya kuat. Dia ngeleparkan di sini sambil tengkurap gitu kan. Ngoceh-ngoceh saya bilang, katanya kuat. Santai. Masa dibacain segitu aja udah kalah. Wow, gitu aja dia. Apa yang kamu baca? Mau dilanjut apa enggak? Iya, saya ampun. Ya, ampunnya nanti dulu. Saya kalau berantem ya, tanda kutip ya, maaf ya, berantem dengan jin yang model seperti itu, mau nggak mau, saya harus dapat info, walaupun memang nggak semua bangsa jin bisa dibegitukannya. Tapi saya press dulu. Sebagian perukia mungkin ada yang mentreatment ketika jinnya naik, harus dikeluarkan. Kalau saya nggak. Saya bikin jinnya kena mental dulu. Kebiasaan kalau perukia itu kan, ayo keluar. Kalau saya nggak. Kamu jangan keluar dulu, saya belum puas nyiksa. Enak nggak saya bilang. Kamu selama ini bertahun-tahun nyiksa keluarga ini, kamu bisa hahaha. Sekarang baru berapa menit udah kelojotan minta ampun. Mana katanya kuat. Tekituin aja. Kamu licik. Kamu pakai apa? Kamu begini, begitu. Alah. Jadi mau buka nggak? Baik, saya buka. Ya baik. Akhirnya ya udah didudukin, Bang. Dudukin. Ada berapa yang model kayak kamu di dalam tubuhnya nih? Ada 2. Yang super ya, maksudnya yang memiliki penguasaan penuh itu ada 2. Yang pertama, saya. Kamu dari mana? Saya dari laki-laki yang pernah dulu dia sakiti. Oh gitu. Berarti yang selama ini, yang datang ke mimpi, yang datang ketika melakukan Sinia melakukan hubungan badan, itu kamu? Ya, itu saya. Suaminya udah merah itu. Maksudnya mukanya udah merah gitu, marah kan berarti. Berarti selama ini yang ganggu istri saya ketika tidur, bahkan sampai mensetubuhi istri saya di dalam mimpi itu kamu. Iya, saya disuruh. Jin itu ketika sudah mepet kayak gitu Bang Umang, mirip kayak maling ketangkep aja gimana gitu kan. Istilah kalau mau gebukin dulu gitu kan, tapi jangan dilepasin gitu kan. Saya nggak nanya kamu disuruh sama siapa, walaupun memang praduga tak bersalahnya ada gitu kan si laki-laki itu, tapi saya nggak menyecar itunya. Yang penting ini, kamu bilang sama yang nyuruh kamu, kalau kamu masih di sini, masih menyentuh keluarga ini, urusannya sama saya. Kamu siapa? Nanya ke saya. Kamu siapa? Kamu dari mana? Guru kamu siapa? Pokoknya nanya persis kayak wartawan gitu. Nanti saya sampaikan, kamu nggak usah tahu saya. Yang penting kamu sampaikan ke dukun kamu dan yang ngirim kamu. Kalau kamu masih balik lagi ke sini, kamu urusannya sama saya. Kamu tahu kan resikonya? Iya. Izinkan saya keluar. Nanti. Saya belum puas nyiksa kamu. Bacain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Panas sambil tutupan telinga gitu. Keluarkan saya sampai minta ampun gitu. Nanti saya bilang. Sampai ada kali 2 jam. Ada 2 jam gitu kan. Kenapa akhirnya saya lepaskan? Karena saya lihat wajahnya Mbak Nia yang sebagai manusianya udah pucat. Capek. Tapi di sisi lain suaminya pun ngerasa lega gitu karena oh ya berarti selama ini tuh ada faktor X gitu kan yang membuat istri saya seperti itu. Kemudian saya tarik lah dengan teknik untuk meruqyah karena dia masuknya itu ternyata lewat makanan dan minuman dulu. Jadi sebelum melakukan pernikahan gitu kan, si Nia ini sempat ketemu, katanya sih untuk the last word gitu atau perkataan terakhir sebelum menjadi istri orang gitu, ketemulah gitu. Dan suaminya nggak tahu, baru tahu hari itu. Oke. Jadi si Nia ini sebelum menikah H-7 atau berapa, dia ketemu dengan mantannya itu, ngobrol-ngobrol, makan, intinya saya hello terakhir gitu kan. Dikasih makanan dan minuman, dia bilangnya saya masuk itu lewat makanan dan minuman. Oh berarti kamu bersarangnya di perut. Ya, saya di sini. Nunjuk.
Kemudian barulah saya bikin yang namanya ramuan jin. Ada susu, kurma, madu, minyak habatus sauda di blender, kemudian ditaruh di gelas air ruqyah, terus diminumin. Itu baru nyampe sini, keluar lagi muntah-muntah, itu baru keluar. Dan muntahannya warna merah sama hitam. Itu rumus atau ramuan jin untuk jenis jin yang memang dia bersarang di dalam perut. Tapi itu belum selesai, Bang. Saya pikir ini clear nih. Kita ngobrol lagi, Mbak Nia dengan posisi sudah, aduh capek keringetan. Ada season 2-nya. Season 2-nya pun saya nggak nyangka, Bang. Maksudnya bakal ada lagi. Ketika enak-enak kasih ngobrol, masukkan lagi, kesurupan lagi. Wah, kamu bisa mengeluarkan. Dia nyebut si jin ini. Si jin tadi, gitu kan. Kamu hebat, kamu. Bisa mengeluarkan saya. Lah. Laki-laki lagi, jenis jin laki-laki lagi. Suaminya kaget, orang tuanya kaget. Loh, Mas Arif katanya udah selesai. Terus ini siapa lagi? Bentar Pak, saya belum tanya dulu gitu kan. Udah duduk, waktu itu karena lagi duduk dia langsung berdiri begini. Berdiri. Duduk dulu, saya bilang. Kamu siapa? Dari mana? Terus mau ngapain ke sini? Saya adalah jin. Dia ngaku sendiri. Saya adalah jin dengan nada bicara seperti itu yang sudah dipelihara, ditanam-tanam oleh Ustadz Kiai, menyebutlah nama-nama itu. Nama-nama itu disebut, ditanam di sini dan diikat di dalam tubuhnya orang ini. Dari situ, berarti pengobatan-pengobatan yang pernah dilakukan dulu ternyata mengikat jin baru di dalam tubuhnya si Nia. Kenapa? Supaya si Nia bisa dijadikan ATM berjalan. Ngerti nggak maksud saya, Bang? Saya penyakit, berobat ke Bang Umang ngasih jimat-jimat ke saya, itu secara nggak langsung jinnya juga masuk ke saya. Supaya apa? Supaya ketika sakit lagi datang lagi ke Bang Umang. Repeat order lah bahasanya ya. Repeat order. Dan itu habis puluhan juta. Sekali datang itu nggak 1 juta 2 juta. Tiap bulan. Bahkan sampai ada beberapa aset yang usahanya itu dijual. Saking pengen sembuh. Dia ngaku. Saya masuk ke sini supaya si dia menunjuk ke suaminya itu bisa balik lagi ke majikan saya gitu bilangnya. Ngeri kan? Bisa balik lagi ke majikan saya. Iya, biar ngasih duit, saya bilang gitu. Betul. Terus kan saya bilang, "Lah terus kamu tugasnya di sini ngapain?" "Ya, saya di sini supaya menjaga agar penyakitnya masih tetap ada." Saya menjaga supaya penyakitnya tetap ada. Maksudnya, ya supaya si Nia bisa tetap seperti itu dan ketergantungan dengan majikan saya. Ketawa. Oh gitu. Terus kamu dikasih apa? Saya cuma dikasih darah. Saya blow-blown itu. Maaf ya, kasar gitu. Goblok lu. Majikan lu dapat duit, dapat ini. Lu dikasih darah doang. Tak bilang gitu, Bang. Iya ya. Tapi biarlah gitu. Selengean itu jinnya gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Oke, kamu mau keluar apa enggak?" "Enggak mau." "Mau keluar apa enggak?" "Enggak mau." Jadi kayak anak kecil gitu. Kalau kamu nggak mau keluar, saya siksa lagi kamu. Sok aja kalau bisa. Oke, kalau gitu saya bacain ayat. Memang mau muntah, lagi. Tapi nggak keluar. Saya curiga. Kalau begitu biasanya tipe-tipe jin yang pengikat di dalam tubuh manusianya ada benda lain yang di luar tubuh manusia sebagai rumah kedua. Jadi ketika diruqyah dibacakan ayat kayak muntah tapi nggak keluar, itu berarti ada benda lain. Nah dari situ berarti kamu diikat di luar juga ya. Ketawa dia. Kok kamu tahu? Ya tahulah, emang uskun. Saya bilang, kamu hebat. Coba cari saya di mana? Bilang gitu, Bang. Nantangin. Cari saya di mana? Oke, kalau gitu berdiri, Bang. Berdiri. Kalau kamu tahan bacaan saya biarin di dalam tubuhnya nih. Tapi kalau kamu nggak bisa, jangan salahkan saya. Oke, silakan saya bacain ayat yang tadi, Al-Baqarah 102, karena itu super power banget. Al-Baqarah 102, Al-Kahf 100, surat Al-Kahfi 1-10, Al-Jin 1-15. Nah, ketika masuk di surah Al-Jin, itu baru dia diam. Yang tadinya tengil kan, baru dia diam. Saya di sana dengan wajah datar, tanpa kayak ada punya dosa gitu.
Kan saya posisinya ruqyahnya Mbak Nia di sini, saya di belakangnya. Saya pegang telinganya gini. Selesai, saya di sana. Nunjuk kemana? Kusen. Kusen pintu. Dan tahu apa? Yang itu. Ini kan bentukannya begini tadinya. Oke. Iya. Ini dipaku di kusen pintu belakang. Kalau tadi saya lihatnya kusennya itu dari dalam ya, ternyata ini di luar. Ketika saya selesai baca, saya di situ. Ya udah ambil. Kata saya, ya udah sana ambil. Kamu aja. Ambil. Kamu aja. Karena saya tahu ketika dia megang ini, dia akan sakit. Akhirnya saya ke belakang dong. Dan bener ada. Ini yang tadi yang kecil begitu? Iya, yang kecil dipaku. Saya ambil, copot. Kemudian masih dengan tatapan dinginnya, saya kasih tunjuk. Ini? Iya. Mau keluar nggak? Iya. Gitu doang. Mau dibantuin nggak? Nggak. Keluar sendiri? Iya. Gitu. Jadi kayak orang bego gitu kan. Iya. Setelah ininya kena ya. Iya. Mau keluar nggak? Iya. Keluar sendiri? Iya. Mau dibantuin? Nggak. Udah keluar. Siapin plastik. Buka mulutnya. Saya cuma baca bismillah. Muntah sejadi-jadinya. Itu sejam ada. Nah setelah itu baru dibuka. Bapaknya, Mas, yang begituan banyak. Oleh-oleh dari pengobatan. Ada yang ditaruh di bawah kasur, ada yang ditanam, ada yang ditaruh di atas apa ya? Kalau bahasa Jawanya hubungan tuh apa sih ya bahasa Indonesianya? Plafon. Ada yang di kayu sup tengah itu. Iya, rangkanya itu. Masya Allah, Pak, ada berapa, Pak? Nanti ya, saya cabut-cabutin ya. Dan itu posisinya mau maghrib itu. Pak, selesai sholat maghrib nggak bisa, Mas. Sekarang. Saya penasaran. Diambilin semua. Ini saya bawa cuma sebagian nih, Bang. Sisanya masih banyak di rumah. Dari satu rumah itu aja ya. Kemudian diambil-ambillah. Ada seplastik. Ini yang cuma sebagian saya bawa. Ini ada 4. Sisanya banyak di rumah. 5. Sisanya di rumah. Banyak. Nanti saya tunjukin videonya deh. Okay. Wah, ngeri itu. Bismillah. Ini adalah evakuasi barang-barang dari dukun terbanyak selama saya menggeluti ruqyah syariah. Masya Allah ini. Tuh, 1. Udah bukan 1, 2, 3 tapi puluhan. Ya, Masya Allah. Tuh. Anda pikir cukup sampai di sini? Tidak. Kita lihat geser ke bawah. Nah, itu banyak tuh. Udah kayak pasar loak. Ya. Jadi buat teman-teman yang nanti lihat video ini, hati-hati buat teman-teman yang suka dapat begini-ginian, barang-barang seperti ini, ya. Terlihatnya seolah-olah Islami padahal bukan. Akidah kita lagi dijajah sama golongan para ustadz dukun. Hati-hati. Lihat, ini ada koin benggol namanya, koin dari zaman dulu, dan ini dijadikan sebagai jimat ataupun benda-benda yang dianggap memiliki kaidah ataupun manfaat tertentu. Ya, sekali lagi, ini memecahkan Guinness Book of Record. evakuasi barang-barang dari dukun. Barakallahu fikum. Ini, waduh, saya bilang, ini habis berapa? Ya puluhan juta, Mas. Ya kalau dilihat patternnya sama begini-gini. Iya. Ini habis puluhan juta. Ketika diambilin itu semua, yang tadinya Mbak Nia mukanya pucet pasi ya, matanya sayu. Setelah ini kena semua, maksudnya diplastikin semua. Itu ya mungkin Bang Omang percaya nggak percaya, seger Bang. Udah langsung kayak bebannya hilang gitu loh. Bebannya hilang. Jadi yang dari tahun 2008 sampai sekarang itu enak, lega. Kata Mbak Nianya juga, Mas Arif terima kasih, napas saya jadi panjang sekarang. Kalau sebelumnya gimana? Napas saya tuh kayak pernah rasanya nggak ketemu napas gitu. Potong lagi. Kalau setelah di ruqyah tadi full, napasnya tuh lega lah ya. Baru bisa begitu. Sebelumnya nggak bisa. Terus sekarang gimana Mbak perutnya? Perutnya udah nggak sakit. Tapi tetap saya saranin ke medis. Karena apa? Karena ayolah dari 2008 gitu ya sampai 2026 ini
si jin itu nempel terus, ngiket terus di badannya Mbak Nia, pasti ada organ yang rusak. Pasti ada. Makanya saya bilang, Mbak, nanti besok ke rumah sakit, cek Mbak ya. Medical check up. Apa aja yang sakit? Iya Mas. Dan singkat cerita, besoknya ke medis, dan yang rusak jelas. Perut. Pencernaannya rusak, pankreasnya juga, sama asam lambungnya tinggi. Jadi memang si jin itu bisa merusak tubuhnya manusia dari dalam ketika dia sudah nongkrong di situ bertahun-tahun, sehingga membuat disfungsi ya. Disfungsi itu tidak bekerja sesuai fungsinya ya di tubuh manusia, akhirnya rusak lah itu. Tapi ya dapat obat, dapat perawatan yang tepat dari rumah sakit. Alhamdulillah, udah nggak pernah mimpi-mimpi buruk lagi, udah nggak pernah berhubungan dengan yang nggak jelas lagi ketika di mimpi gitu kan, nggak pernah ketemu laki-laki lagi. Karena pernah yang terakhir sebelum ketemu saya itu ketika tidur bareng dengan suaminya, megang suaminya, ketika melihat itu jadi pocong suaminya, kan nggak lucu. Itu terakhir tuh sebelum ketemu sama saya, beberapa bulan mau ketemu sama saya tuh kayak gitu. Jadi lihat gini kan, kok badan suami saya kok gini, kok rata. Padahal suaminya ya masih suaminya aja gitu kan. Ketika dilihat, pocong kan. Mukanya hitam apa ya, pocongnya gimana Mas? Oh itu berarti benar-benar ulah jin, tanda kutip ya, jin dasim yang memang berusaha untuk memecah rumah tangga. Orang lain gitu kan. Nah dari situ alhamdulillah sekarang masih wewe-wean. Saya masih pantau terus karena sebagai bukti tanggung jawab saya ke pasien-pasien saya. Mbak nanti begini ya, ke psikiater juga. Kenapa ke psikiater? Karena jelas dari 2008 sampai 2026 psikologisnya pasti kena. Iya. Mentalitasnya kena psikiater. Akhirnya dia katanya ke saya kena anxiety. Anxiety itu apa Mas Harif? Saya jelasin anxiety gini. Tapi dapat obat, dapat. Ya udah enggak apa-apa sok. Jalani sesuai dengan prosedur medis sama psikologis. Iya. Alhamdulillah dari situ tenang hidupnya dan suaminya juga sudah enggak uring-uringan, sudah istilahnya saya bilang, Mbak Nia, Mas, sekarang sudah nggak ada waktunya untuk balas-balas dendam. Kalau Mbak Nia pengen sembuh total, kuncinya satu, memaafkan dengan apa yang sudah terjadi. Ya Mas, saya sudah memaafkan semua, bahkan saya mendoakan orang yang mengerjai saya, itu semoga Allah beri hidayah. Bagus. Karena apa? Ketika kita bisa melonggarkan hati kita untuk memaafkan orang yang sudah zalim kepada kita, itu hormon endorfin, hormon dopamin dalam tubuh kita itu akan naik, dan itu yang akan menjaga kesehatan kita. Oh gitu Mas ya, saya nggak paham ke situnya. Tapi memang kayak gitu secara medisnya ya gitu kan. Akhirnya ya enjoy, jualan lagi sekarangnya, bisa happy. Bahkan beberapa hari yang lalu katanya main ke rumah tapi saya nggak ketemu. Singkat cerita, dari situ Mas Harif terima kasih. Tapi nanti kalau ada saudara saya yang kena kayak gitu lagi gimana? Nanti dulu. Karena selama Ramadan saya nggak beruqyah. Saya mau puasa, fokus ibadah aja. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai ada asumsi bahwa emang kenapa kalau Ramadan? Kan Ramadan setannya dibelenggu. Kata siapa? Ramadan setan dibelenggu betul, tapi korin kan masih ada. Gitu. Nggak bisa. Tempat makan siang-siang ada. Gitu. Setan juga tuh. Oke, diminum dulu silakan. Kang Sarif. Oke, terima kasih. Sudah. Dan endingnya udah gitu aja Bang, ceritanya. Oke. Jadi gitu ya, teman-teman semua nih. Pengalaman dari Kang Sarif ketika meruqyah yang dimana dapat kiriman atau sihir untuk pemisah rumah tangga. Betul. Gitu kan. Oke, ini pelakor ya. Pelakor tapi mainin dukun. Bingung nih kalau masalah gini nih. Oke, tapi ini sangat disayangkan banget ya. Sebenarnya yang tadi yang label itu Ustadz itu sangat disayangkan banget sih. Ternyata ya tadi dukun berkedok Ustadz yang dimana mentarif harga, terus kemudian bukannya sembuh, ya mohon maaf melenceng dari ajaran agama. Betul. Terus kemudian ya sama sih, jangan kan kayak gitu. Itu kan tadi kasusnya tuh istri kita ditelanjangin, tulis-tulis, masa nggak marah sih? Betul, wah itu. Jangan kan gitu, kita mimpi aja nih, misalkan istri kita selingkuh, pasti pas bangun tuh gondok. Iya. Ya kan emosi, padahal tuh mimpi. Pernah ya? Iya kan pasti gitu kan? Pernah nggak? Iya juga. Ya bingung ini nggak jawab. Iya juga sih. Gitu kan? Betul. Pasti kan kayak gitu, itu kan, loh kok? Nah berarti kayak bisa dibilang, si jin ini mempengaruhi dua-duanya dong? Iya.
Kan dasi. Si istrinya juga, suaminya juga. Supaya pecah. Oh. Tujuannya itu supaya pecah. Tujuannya itu. Supaya pecah. Saling membenci satu sama lain. Kalau bahasa kerennya divide et impera lah gitu loh. Nggak bisa bahasa Inggris. Itu sejarah ya, konflik Belanda memecah belah supaya mengadu domba kan, divide et impera. Sejarah itu, pelajaran sejarah itu. Oke, terus kemudian sangat disayangkan banget. Tadi kan gini, konteksnya kan gini. Siapa sih orang nggak mau sembuh? Itu satu. Betul. Jangan kan terlepas dari itu sihir atau guna-guna, misalnya orang sakit, mau berapapun untuk biaya ke rumah sakit nih, dia mau jual, mohon maaf, tanah, sawah, rumah demi kesembuhan, dia akan lakuin semua itu. Betul bang. Sama dengan kasus yang ini. Betul. Tapi bukan di rumah sakit. Melainkan ada beberapa, kalau oknum dibilang banyak, kayak bingung juga. Oknumnya ramean. Satu, ini oknumnya ramean. Komplotan. Gitu. Dimana pertama 18 juta, puluhan juta, belum 18 juta belum termasuk kayak apel jin dan sebagainya. Terus kemudian yang tadi tuh yang dimatiin lampunya, dikucurin apel jin. Bisa total kan mungkin misalkan dia taruhlah satu orang yang nyembuhin itu 20 juta kali berapa orang itu bisa ratusan juta, ya wajar aja. Iya. Aset dia dikeluarin semua, dijual semua untuk kesembuhan anaknya itu kan. Betul. Oke, nah terus kemudian yang sangat disayangkan banget nih, dia kan yang tadi karena untuk sembuh, pasti dia kan mencari sana sini. Betul. Wow. Misalnya yang pertama nggak puas, nggak ada hasil, cari lagi, mungkin di YouTube, di apa. Adalah konten yang narik-narik begituan. Dam. Iya kan? Itu. Siapa sih orang yang tergiur? Dia lagi butuh nih. Wah, bisa nih. Iya. Udah coba kontak deh. Iya. Kontak lah. Ternyata pakai trik. Sulap. Kedua itu kan trik sulap kan, dimatiin dulu. Coba ambil. Iya. Oke, maksudnya kalau konten hiburan gitu loh, kasih dulu lah. Disclaimer ya. Disclaimer dulu lah. Ini nggak ada. Gitu Nggak ada. Misalkan di deskripsinya, di apa. Takutnya begini, orang mau pengen bener-bener sembuh, lihat konten yang kalian upload, terus mau tertarik, jebret. Taunya itu adalah bohong. Iya. Itu kan, aduh. Kasian Kan gitu. Kan kita kan slogannya logika dan keimanan yang diutamakan. Nah itu kan di sini tuh, gitu. Keren, Oke, nah terus kemudian nih masalah trik-trik sulap ya mungkin sempet adalah berseliweran banyak ya di beberapa platform media gitu. Oke, tapi yang fokusnya itu yang tadi tuh apa namanya, alhasil dapat seperti ini nih. Yang pertama tadi mungkin kalau teman-teman semua di rumah, mohon maaf orang tuanya, keluarganya, saudaranya yang nyimpen bagian nih. Dibuka aja sih bang. Dibuka aja ya. Tapi jangan sebelum gitu. itu ini dulu deh. Oh, ini iya. dulu. Ini kan yang di atas pintu kalau nggak salah ya. Di atas pintu. Jadi ini di bagian covernya lah bahasanya. Bungkusnya. Dalamnya itu ini ada hal yang menarik. Ada uang atau duit koin. 100 perak. Zaman kapan ya? Zaman dulu itu ya. Ini keluaran tahun berapa ya? 99. Iya. 99, keluaran 99. Terus ada fotokopian nih. Nah, ini kan fotokopian nih. Iya, betul. Fotokopian yang katanya ini punya manfaatnya, gitu kan kata si dukunnya gitu. Oke, terus kemudian ini sama di rumah yang sama. Ya. Ini ada 3 lembar. Namanya apa nih, Bang? Kalau di kita itu namanya jimat ya. Jimat. Tapi jimat itu secara menyeluruh. Kalau dipretelin itu ada namanya wafak. Hurufnya ada wafak sama apa namanya raja. Jenis huruf raja sama dibikin wafak. Oke, logikanya kan gini. Kita main logika dulu, biasa kan. Logika dan juga keimanan nih. Nih. Kain pertama warna hijau, kain kedua warna putih, kain ketiga warna hitam. Ya. Kan gitu. Tapi tulisannya sama. Kan gitu tuh. Tuh sama persis, ketiplek-plek sampai bordernya sampingnya sama. Sablonnya sama lah. Sablonnya sama lah gitu. Tapi kainnya beda. Nah, katanya setiap warna ini punya arti masing-masing. Betul, punya manfaatnya sendiri. Punya manfaat masing-masing. Oke. Masa sih kan gitu? Iya, betul. Masa dengan warna doang kain beda nih? Betul. Kok tujuannya bisa beda ya? Kecuali mungkin tulisannya gitu beda, kali kan. Ya, misalkan ya. mantra apa ini untuk ini, mantra apa ini untuk ini. Tapi ini kan sama nih, plek-tiplek. Cuma warnanya doang. Nah berarti ada warna apa ada 4 sebenarnya bang. Oh. Merah, putih, hitam, hijau.
Oh, ada 4. Jadi 4. saya jelasin yang hijau dulu nih. Hijau, oke. Ya. Kang Ferry sambil pegang coba. Oke, kayak jadi promo ini nih ya. Biar jangan diiniin gitu loh. Ya barangkali ibu bapak berminat di keranjang kuning. Cekot ya etalase nomor 1 ya, lagi promo hari lagi ini. promo gitu kan. Coba. Jadi kalau warna hijau ini barangkali teman-teman di rumah atau siapapun yang pernah melihat hal ini, oh ya saya kayaknya pernah lihat itu. Terus warnanya hijau seperti ini, itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang supaya rumah tangganya adem, kemudian juga membuat hal-hal baik di rumah gitu kan, terus supaya nggak bertengkar terus. Intinya supaya nggak ada konflik di dalam rumah. Dan ini biasanya ditaruh di kusen ataupun ditekuk begini kecil, gitu kan, sekecil ini. Kemudian dimasukkan ke plastik. Nah, plastiknya kemudian dilakban hitam, kemudian ditempel di kusen. Oh, di kusen pintu. Betul. Ini untuk supaya menghindari istilahnya perceraian atau apa gitu kan ya. Bikin adem rumah lah bahasanya. Ini yang hijau. Kalau putih. Kemudian kalau yang putih. Ini keranjang berapa nih? Ini etalase nomor 2 ya kan? Ini maaf ya Bang. Gak apa-apa. Kalau yang putih ini biasanya untuk perlindungan dari gangguan sihir, gangguan gaib. Termasuk saya mendengar dari teman-teman peruqyah itu ada yang mengaku bahwa pasiennya ketika mendapat yang putih ini supaya rumahnya nggak kemalingan, nggak kebakaran. Intinya untuk mengcover rumah. Jadi kayak asuransi ya. Asuransi ya. Ibu beli ini nanti bisa dapat gini perlindungan. Nah, tapi kakak. Warnanya putih untuk perlindungan. Kemudian hitam. Hitam kayaknya dari lambangnya ini warnanya. Black metal ya. Iya, black metal. Kalau yang hitam ini biasanya digunakan untuk penjagaan dan menyerang balik. Iya, menyerang balik. Jadi kalau misalkan misal rumahnya Bang Umang pasang beginian gitu, kemudian ada orang yang nggak suka ngirim sesuatu, ada ininya, katanya dia akan membalikkan sihirnya ke orang yang ngirim, yang hitam. Dan satu lagi Bang, sebenarnya ada warna merah. Sama aja tulisannya sama gini. Persis ketiplek. Sama. Cuman kalau merah itu biasanya untuk penglaris. Ditempel di rumah makan, di tempat-tempat usaha. Makanya teman-teman kalau masuk ke tempat makan terus dilihat di atasnya ada beginiannya, Mas mending cabut aja deh. Oke, berarti ini yang kain-kain ginian selalu di atas etalase. Etalase. Dijual kan? Dijual kan gue. Masih namanya itu kusen. Iya. Pintu. Nggak cuma di pintu sih Bang, biasanya di jendela juga. Oh, nah terus yang menarik nih kayak selendang Abang None nih. Nah, ini panjang banget. Tuh. Wish, Masya Allah itu. Ini beda. Tapi ada kayak ginian juga sama, ada kayak apa sih? Pedang lah ya, itu pedang Ali itu. Iya, ini juga sama. Terus ada kayak singa atau apa ya, macan. Iya, penjagaan. Sini. Nah, ini dapat di rumah itu. Iya, sama. Jadi maaf Bang. Ini taruh di mana pas itu? Nah, kalau ini taruhnya di dapur, di atas di hubungan itu di plafon. Hubungan tuh di plafon. Jadi kan di plafon itu ada space kosong tuh kan. Iya. Nah, ini di sebaliknya. Oh. Kalau ini etalase berapa? Etalase 3 ya. Ayo cek sebelum promonya habis. Iya. Besok harga naik. Ini jualan jadi. Iya. Kalau yang ini itu bedanya. Kalau yang ini kan spesifik ya satu ya. Ini hanya bisa untuk ini. Tapi kalau yang hitam ini paket lengkap. Bisa paket lengkap all in one. Oh iya. Semua jadi satu. All in one gitu, dan harganya juga lebih mahal. Bisa untuk penjagaan, bisa untuk penglaris, bisa untuk pengasihan juga. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah karakter-karakter huruf yang di sini. Mungkin saya yakin beberapa teman-teman yang lihat ini Bang ya, itu pernah melihat atau mungkin ada juga yang mempelajari ya. Hati-hati. Kenapa saya bilang hati-hati? Khusus konten kali ini saya bawa kitab sihirnya langsung. Bawa kitab sihirnya langsung. Jadi sebenarnya pattern ini adalah rumus-rumus sihir atau rajah atau wafak yang digabungkan dengan ilmu astronomi, Bang. Astronomi perbintangan. Ya. Jadi setiap huruf, setiap angka di dalamnya kan ada angka 1, tapi bahasa Arab ya, angka 1, angka 5, itu mengandung yang namanya jin-jin tertentu. Jadi ketika kita kombinasikan, misalkan ada angka 1, ini jadi ngajarin, tapi nggak apa-apa, spill sedikit aja. Angka 1 dibikin kubus 3x3, ini fungsinya untuk penjagaan. Angka 1, angka 5, angka 2, itu untuk memanggil jin jenis tertentu supaya dia masuk ke dalam sini dan menjadi bodyguard di dalam rumah kita. Nah, bukunya saya bawa, tapi saya nggak tunjukin ya.
Saya bawa ini Bang Umang bukunya. Ini bukunya dan di dalamnya lengkap. Sudah mau jenis apa? Sihirnya mau jenis apa? Ada semua di sini. Oh, oke. Kalau ini yang sudah jadi, ini sudah jadi produk istilahnya ya. Iya, istilahnya istilah kata ini makanan deh. Ini sudah jadi minuman apa ya? Boba atau apa? Itu komposisinya. Ini komposisinya dan bahan-bahannya harus apa saja. Oh, ada semua di sini. Dan ini buku dipelajarin di ngomong nggak sih? Terserah deh. Oh, buku ini ada banyak yang mempelajari di beberapa pondok-pondok pesantren ya. Tapi saya pastikan ini buku sihir. Jadi contohnya ini Bang, saya kasih lihat. Tapi saya nggak di kamera ya. Iya. Ini kalau ini kan bahasa Arab gundul semua ya. Intinya yang dijelaskan di sini, kalau kita ingin mendapatkan kekayaan dan kejayaan, maka buatlah simbol ini, maksudnya ini, simbol ini atas nama Allah, bawa Allah ya, keren ya. Kok gitu ya? Atas nama Allah, kemudian bacakan doa di bawah ini sampai sekian kali, nggak usah saya sebutin sekian kali, maka akan memberikan manfaat, kejayaan, dan kekayaan. Jadi bikin label Tapi ini tulisannya gundul ya, Arab gundul gitu, bukan bahasa Indonesia nih. Bukan, saya terjemahin aja langsung gitu iya. kan, supaya Bang Umang gampang. Bikin pattern ini Bang, dengan angka-angka ini. Oke. Jadi digunting doa yang tadi, jadi Bang Umang tinggal Kayak nyalin dong. Iya. Bang Umang tinggal di kertas putih, tuliskan kayak gitu. Tuliskan ini, kemudian bikin pattern ini. Di bawahnya dijelaskan juga untuk memasangnya itu dilakukan jam sekian karena waktu tersebut merupakan waktu terbaik di dalam hari Jumat. Oke. Bikin ini. Iya, jadi kayak apa ya? Kita salin nih gambar. Ya, ini patternnya. Mau di kertas kayak, mau di kain kayak. Ya. Taruh di mana? Dikantongin. Kalau ini dikantongin, bawahnya itu untuk dibawa, dilempit, ditekuk, ditaruh di dompet. Tapi kan konotasinya gini. Orang yang awam nih, kita bahasa orang awam, ngelihat huruf Arab aja itu kayak suci gitu loh. Betul. Bener gak sih? Betul. Kayak gitu tadi, wah. Betul. Kita kan orang awam nih, nggak tahu artinya apa. Kayaknya, wah, ini kayak gimana banget gitu ya. Betul. Sakral gitu ya. Iya, sakral gitu kesannya. Iya. Tapi ternyata begitu ya. Betul. Sama halnya kayak gini nih, Kang. Iya. Itu Arab semua kan tulisannya? Iya kan? Wah. Ada nama-nama Allahnya juga. Betul, Allah Muhammad tuh. Kita kan yang orang awam nih. Wah. Kayaknya sakral ya. Sakral. Ini dari Islam ya. Iya. Dari Islam gitu kan. Taruhnya jangan di tanah. Iya. Nanti najis, kotor apa. Betul. Kan gitu. Betul. Tapi ternyata lenceng dong. Plot twistnya begitu ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya gini Bang. Kenapa sihir-sihir ini sebenarnya sihir klasik ya? Oke. Kenapa saya bilang sihir klasik? Karena ini ada kaitannya sihir dari zaman Helenisme. Helenisme itu menyembah para dewa. Kemudian sihir-sihir dari Yunani kuno digabung, dikonvert ke Islam. Seolah-olah ini dari Islam agar mudah diterima. Agar mudah diterima. Dan saya spill sedikit nih. Di dalam ini ada, mungkin teman-teman yang belajar, ada yang namanya Ismul A'dham. Apa itu Ismul A'dham? Ismul A'dham itu adalah, ini spill sedikit tapi saya nggak sampai selesai, nggak apa-apa ya. Ini soalnya di Ramadan juga nih. Oke. Ranjang nomor 3 ya Kak? Etalase nomor 3. Jadi Ismul A'dham itu menurut beberapa ulama mengatakan bahwa itu adalah nama-nama Allah selain dari yang Asmaul Husna, dari yang 99. Nama lain Allah yang dari 99. Bang Umang tahu kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis? Yang di Al-Quran itu, yang dimana ketika Ratu Bilqis punya singgasana besar, kemudian pengen dipindahkan oleh jin ifrit. Di Al-Quran kan ada. Saya akan memindahkan ini, kata jin ifrit. Tetapi sebelum jin ifrit melakukan itu, ada manusia biasa, yang ternyata sudah bisa memindahkan itu.
Jadi ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia ini adalah manusia yang bertakwa, Bang. Bukan manusia ahli sihir, enggak. Asif siapa gitu, lupa saya namanya, pokoknya depannya Asif. Si Asif ini sebenarnya dia manusia bertakwa. Dan ketika menggunakan Ismul A'dham, menyebut nama-nama Allah yang maha tinggi, yang maha besar, selain dari 99 Asmaul Husna itu, maka dia mendapatkan kekuatan untuk memindahkan singgasana, Bang. Bukan rumah. Singgasana itu gimana? Kerajaan itu. Jadi sebelum Ratu Bilqis berdiri, singgasananya udah hilang, udah pindah. Sekedipan mata itu udah hilang. Nah, menurut beberapa cerita Israiliyat, si Asif ini melafazkan nama-nama Ismul A'dham. Nah, penulis buku ini dan orang-orang yang mengklaim bahwa ini adalah dari Islam, menganggap bahwa di dalamnya materi ini adalah nama-nama Ismul A'dhamnya Allah. Tapi wallahu alam, kalau menurut saya itu bukan. Karena kalau itu memang Ismul A'dhamnya Allah, Rasulullah Muhammad itu sudah mengajarkan, tapi bukan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sihir dan Rasulullah tidak pernah memberikan rumus-rumus sihir tertentu. Jadi tadi balik lagi, kenapa ini seolah-olah datangnya dari Islam supaya mudah diterima. Supaya jualannya mudah laku lah. Oke, berarti kayak Wali Songo mengislamkan dengan lewat budaya gitu kan ya? Betul. Sembahyang gitu Betul. kan ya? Betul. Oh, Betul. misalkan berarti ini itu dikasih sama beberapa ustadz tadi. Ya. Yang Dukun berkedok ustadz gitu kan. Dukun berkedok ustadz yang dimana misalkan dia bener ustadz beneran nggak mungkin ngasih ini. Nah. Gitu kan yang perlu digarisbawahi kan? Nah. Itu ya dukun berkedok ustadz. Oke. Nah, misalkan dikasih, misalkan ustadz katakanlah dia bener-bener ustadz gitu, terus kemudian ngasih ini, pasti kan kita mempercayai dong. Wah, iya ini nih adalah apa namanya bisa memberikan perlindungan. Kita menyembah dong jadinya. Iya, ketergantungan akhirnya. Iya kan? Udahlah, taruh lah. Berarti lebih parah lagi dong. Iya, makanya halus mainannya. Halus, tipu daya setannya halus. Oke. Tipu dayanya halus. Semoga yang nonton jadi pada nambah wawasan juga ya. Betul. Gitu loh. Betul. Puluhan juta cuma dapetin ini selembar. Iya. Ongkos produksi mungkin 2000-an. Dijual dengan puluhan juta gitu loh maksudnya. Iya, iya. Katanya ini punya manfaatnya gitu loh. Katanya, kan ini katanya. Tapi ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya datangin jin. Malah iya, manfaatnya bukan diri kita sendiri kan, tapi bukan. ya ini kan memang jin. Iya, datangin jin. Datengin jin, justru malah amsyong. Absum. Datangin Duit jin. hilang, aset hilang, sembuhnya enggak, justru malah nambah lagi jinnya. Betul. Gara-gara dikasih ini. Betul. Makanya teman-teman, maaf saya tambahin Bang. Iya. Makanya teman-teman ketika nggak tahu ini tulisan Arab apa segala macam, seolah-olah ini datangnya dari Islam. Betul. Karena nggak tahu, makanya nonton channel Bang Umang gitu, nonton ini biar tahu. Iya, soalnya ada juga kan narasumber yang sempat bawa-bawa ginian, terus kan ya karena Kang Sarif dan juga beberapa narasumber yang mungkin mempunyai sebuah keahlian juga lah katakanlah, atau mungkin pengetahuan juga tentang kayak gini kan, pas ngeliat kayak gini, oh ya udah. Iya. Dulu kayaknya wah Sakral ya. oh kayaknya gemeter aja, wah gue kenapa, gue megang, bahkan megang aja, izin boleh pegang nggak? Sampai segitunya, sumpah ada loh di video. Ada ya boleh, gitu. Boleh pegang nggak sampai permisi ya? Oh iya, insya Allah Sampai ya. kayak gitu. Oh ternyata ya tadi karena ini loh, apa Arab gitu loh. Arab itu hati-hati teman-teman, hati-hati. Harus. Nah berarti bukan berapa ya, tapi ada berapa jenis apa ya bahasanya ini nih? Kayak gini nih. Apa namanya? Jimat. Jimat. Yang di mana? Seluruhnya kan banyak juga kata di rumah hasil ngambil. Banyak, ada yang apa namanya jenis-jenis jimatnya, Iya, maksudnya. jenis-jenisnya. Banyak, ada yang nanam minyak, kemudian ada yang kain-kain beginian, ada yang kertas. Nanti videonya saya kirimin deh Boleh. Bang Ubang deh biar Oke. tahu. Terus kemudian banyak banget nih apel jin. Iya, apel Itu jin. tuh. Apel jin kenapa sih kok bisa mahal? Karena di ceritanya kuat. Di ceritanya. Iya, kuat. Oh. Padahal biaya produksinya cuma 15.000. Jualnya puluhan juta. Di salah satu toko di Tanah Abang. Ya banyak. Banyak banget itu. Bahkan ini juga kan sempat digeledah juga ada salah satu kreator yang coba belusukan di tempat-tempat ngejual gini 1.000. Iya, emang segitu harganya. Iya kan? Kadang yang keris-keris kecil tuh Iya, 500 5.000. perak, 5.000 dijual ya. Jadi alat wah kaya dong. Iya, karena tadi Bang dibikin narasinya
seolah-olah kuat. Contoh lah, nggak usah inilah, ini deh teko. Kalau Bang Umang dibumbuin, ini teko dari kerajaan Mataram. Dan saya ini korban nih, maksudnya dalam artian lagi kusut nih otak pikiran nih, ya kan? Bah, ini apa Mbah? Ini teko bisa menyelesaikan segala permasalahan. Wah, cocok banget. Saya lagi banyak masalah nih, Mbah. Betul. Kira-kira ada maharnya nggak, Mbah? Oh, ada sih. Kalau di orang lain saya jual 30. Tapi kalau Bang Umang saya kasih 3 juta saja. Karena ini barang langka, Bang. Ini dari zaman kerajaan Mataram, pernah dipakai sama Prabu Angling Dharma dulu. Wah, saya butuh banget, Mbah. Saya minat nih, Mbah. Boleh. 3 juta, Mbah ya? 3 juta, etalase nomor 2 ya. Nah, contohnya kayak gitu kan. Iya, maksudnya betul, kan, betul. kita lagi kusut nih, lagi mentok, ketemu orang yang begitu. yang begitu. Ya mau nggak mau dong. Betul. Coba kalau gayung bersambut kan istilahnya. Iya. Kalau misalnya orang nggak punya masalah, ngapain? Ya tadi logikanya juga gimana tuh main. Betul. Makanya ada di zaman sekarang itu ada platform namanya YouTube. Dan di YouTube itu ada yang namanya kajian Islam tentang tauhid. Kalau kita belajar, kalau kita nonton YouTube hanya untuk hiburan, ya mungkin kita nggak akan paham dengan hal yang kayak gituan. Tapi di YouTube ada kajian tauhid banyak. Ketika kita mempelajari itu, kita jadi tahu mana yang tauhid, mana yang syirik. Hati-hati. Itu beda tipis juga tuh. Tipis ini jatuhnya kesyirikan sih. Iya. Oke. Nah terus kemudian kalau ruqyah mandiri sebelumnya udah pernah kita bahas juga kan. Mungkin teman-teman semua silakan tonton video sebelumnya. Terus kemudian juga kita dikasih pengetahuan baru nih tentang yang tadi. Kalau nemu-nemu kayak gini udah langsung bakar, bismillah, bakar. Selesai. Terus kemudian tadi makanan, ternyata sihir itu bisa lewat makanan. Sihir itu ada 4 macam. Gimana coba? Ini durasi panjang nggak apa-apa? Bapak. Oke. Yang pertama itu ada sihir yang masuk. Gini, sihir itu kan tujuannya untuk merusak tubuh ya. Iya, di zaman Nabi ada juga kan? Ada, Nabi aja pernah kena sihir gitu kan. Iya. Yang pertama, jenis sihir yang masuk lewat makanan atau minuman. Ketika sihir itu masuk lewat makanan atau minuman, maka dia akan bersarang di perut. Dan cara ngobatinnya adalah bagaimana caranya supaya kita buat si pasien itu, mencret ataupun dia memuntahkan. Makanya saya pakai susu, madu, kurma. Karena kan susu ketika kita sering kebanyakan minum susu steril itu akan apa ya istilahnya? Mencret. BAB terus ya. Iya. Tapi dengan ditambahkan benda-benda ataupun barang-barang yang kayak kurma, ajwa, madu, kemudian habatus sauda, itu produk-produk yang nanti ada di surga insya Allah. Dan kita ruqyah itu bisa jadi senjata paling mujarab untuk bisa melunturkan sihir yang ada di dalam perut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi yang dimakan dan minum. Kemudian yang kedua, sihir yang dihirup. Dihirup? Ada. Jadi sihir itu masuknya lewat ini. Jadi makanya mungkin di beberapa film atau beberapa kejadian ketika datang ke dukun, dukunnya itu nyemburin ya, apa istilahnya, meniupkan asap atau rokok atau parfum, itu bisa jadi media sihir, Bang. Ketika masuk, nah si jin itu akan bercokol di sinusnya di sini. Nah, bagaimana cara untuk mengeluarkannya atau meruqyahnya? Kita biasanya pakai yang namanya minyak gaharu. Oh, minyak gaharu. Jadi minyak gaharu ditaruh di sini, kemudian diruqyah, dibacakan di sini, kemudian dihisap sampai dalam. Kalau sihirnya masuk lewat hidung, dia pasti muntah. Jadi kita ngakalin di sininya. Dihirup. Kemudian yang ketiga, sihir yang disiram. Disiram itu contoh, saya ini ada air di gelas, saya bacain mantra, saya sebutin targetnya, misalkan Sumar Adiwijaya binti siapa gitu kan. Kemudian saya siramkan di depan rumahnya Bang Umang. Ini biasanya banyak kejadian di toko-toko nih, banyak gitu banget, ya? Banyak banget. Tapi targetnya spesifik, Bang. Sebutin nama bin siapa. Nggak, tapi ketika targetnya Bang Umang, kemudian misalkan Mbak Tika gitu, nginjek, itu nggak aktif. Tapi kalau Bang Umang yang nginjek, Bang, itu sihirnya aktif. Jadi ada sensor gitu ya? Ada. Bukan nih. Ini nih targetnya gitu. Sihirnya aktif. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sihir yang digantungkan. Kayak gini? Beda. Ini produknya ini, Maya? Iya, ini bugulnya, ini jimatnya, medianya, ini medianya. Yang keempat, ini kan jenis sihirnya, Bang. Cara dia masuk. Yang keempat itu sihir yang digantungkan. Sihir yang digantungkan itu sihir biasanya di dalamnya membutuhkan foto korban. Yang di balik fotonya itu ditulis rumus kayak gini juga. Yang mau disakiti bagian mana? Contoh, saya pengen nyihir Bang Umang. Saya ambil fotonya Bang Umang. Di belakangnya saya tulis raja. Untuk rumus sihirnya supaya aktif. Saya pengen nyakitin bagian kaki kanannya Bang Umang nih. Supaya nggak sembuh-sembuh. Mau dokter model apapun nggak akan tembus.
saya ambil ceker ayam sebelah kanan. Ceker ayam tuh medianya? Medianya. Ceker ayamnya saya jadiin satu, dan untuk memperkuat, saya harus menyobek Al-Quran. Ya, menyobek Al-Quran. Sampai nyobek Al-Quran? Ya, nyobek Al-Quran, kemudian ditaruh di situ, dan ditetesi darah haid. Darah haid, Cok. Semakin kuat kita mendapatkan produk-produk barang-barang yang hina, maka akan semakin kuat kualitas sihir. Ditetesin tuh di Al-Qur'annya tuh. Itu kan menghina banget ya. Iya. Ini bukan berarti nanti buat dicobain. Iya. Karena nanti ada mantra-mantra tertentu untuk dilafazkan. Jadi teman-teman jangan sampai coba di rumah. Ini cuma sekedar pengetahuan. Ditetesin darah haid, kemudian dia diikat dengan benang berwarna hitam, ditekuk kan, digulung, diikat, kemudian dilakban, diikat lagi, kemudian digantung di tempat yang nggak mungkin orang bisa ambil, maksudnya orang lain bisa kelihatan, dan ketika dia tertiup angin, sakitnya luar biasa itu. Jadi kena angin tuh, bus gitu kan, goyang, wah ini kakinya kayak ditusuk-tusuk. Itu ada 4 itu ya? Ada 4, nah beda cara masuk, beda jenisnya, beda pula penanganannya. Makanya kita sebagai peruqyah nggak bisa langsung cekir, langsung pukul rata, enggak. Kita diagnosa dulu, ngobrol dulu. Sihir yang masuknya lewat makanan minuman, mimpinya beda dengan jin yang sihir yang diinjak, beda-beda. Oke, nah gejalanya beda. Yang tadi nih, menurut pandangan orang awam nih, jimat itu kan ya tadi karena dikasih dukun dan mempunyai sebuah kemampuan dan lain sebagainya. Ketika itu diambil oleh Kang Syarif, apakah ini masih berfungsi? Ada isinya atau gimana? Enggak sih, ini udah empty, udah kosong. Udah jadi ya bahan gunjingan aja, bahan tertawaan aja. Karena udah lepas, insya Allah udah lepas. Soalnya tadi cuma media ya? Iya, media. Untuk memperkuat sinyal. Tadi balik lagi, memperkuat sinyal. Ini tuh routernya lah gitu ya. Nah, gampang gitu kalau wifi gitu lah ya. Iya, routernya memperkuat. Ketika nggak berbayar ya udah. Makanya gini, konsep sihir itu gini Bang, saya jelasin. Panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi konsep sihir itu gini, saya nyihir Bang Umang. Dengan cara metode sihir yang dimakan misalkan. Saya kasih minuman, ini Bang. Kemudian diminum Bang Umang. Tapi saya baca bismillah. Tetap Makan. masuk. Kata dulu kalau itu nanti dulu. Itu tetap masuk. Karena apa? Karena di dalamnya sudah dimantrai dan saya sudah preparing untuk menyiapkan buhulnya. Saya kasih minum Bang Umang, kemudian Bang Umang minum, sihirnya masuk tuh, jinnya masuk. Peng. Setelah pulang dari sini, saya taruh fotonya Bang Umang dengan tadi komposisi sihir seperti sama yang digantung, saya tanam di depan rumah. Itu ketika diruqyah, muntah-muntah iya, tapi nggak akan lepas sebelum itunya kena. Opsinya 2, Bang Umang harus temukan sihirnya, buhulnya. Atau begininya, temukan buhulnya kemudian dibakar, selesai urusan. Atau Bang Umang siapkan mental, siapkan waktu, siapkan tenaga. Karena apa? Karena ketika proses ruqyah itu akan sangat melelahkan, muntah, kesurupan, karena dipaksa untuk dikeluarkan gitu. Ya. Jadi sinyalnya itu harus milih, mau dirubuhin di Bang Umangnya atau dirubuhin yang di buhulnya. Kenapa ini orang ruqyah 1, 2, 3 kali nggak sembuh-sembuh? Kemungkinan buhulnya belum ketemu. Gitu Bang. Oke. Seru ya? Terus, iya. Pokoknya mah kita pasti ada aja lah ketika kita berbuat kebaikan. Menurut kita baik gitu kan. Tapi ada aja orang yang memang ngecap kita jelek. Mau apapun kebaikan kita tetap dicap jelek. Bahkan sampai ke dukun untuk mengirim sesuatu. Betul. Sihir, guna-guna, santet, apalagi bahasanya tuh. Iya, teluh gitu. Teluh, apalah namanya, karena ketidaksukaan. Jadi intinya adalah penyakit hati. Iya, betul. Serta ya tadi lemah iman itu ya. Imannya lemah. Itu ya. Kasihan Iman. Kasihan Iman, maaf ya Iman. Bukan Iman yang nonton gitu. Oke. Iya. Jadi banyak banget ya sebenarnya terlepas dari kisah si Nia gitu kan, kita menjadi lebih waspada terhadap seperti itu. Kita harus mendekatkan diri sedekat mungkin gitu kan. Terhadap ya Tuhan kalian masing-masing gitu kan. Terus kemudian yang nggak jauh dari agama, jangan melenceng dan sebagainya. Terus kemudian ini banyak juga nih Kang Syarif nih, ketika Kang Syarif tayang videonya banyak juga yang minta kontak dari Kang Syarif. Karena DM ke saya, terus kemudian kan ketumpuk-ketumpuk, jadi langsung aja apalah namanya lah. IG-nya? Iya. Pokoknya cari di Google Syarif Fauzi atau Syarif Ruqyah, itu biasanya IG saya nongol paling atas. Nongol, oke. Semoga kan banyak teman-teman semua juga yang... Iya, tapi gini maaf Bang, saya potong dulu ya. Jangan hanya karena
Pak Ustadz, Mas Arif, saya mau tanya kenapa ya istri saya sering marah. Ada yang nanya kayak gitu ke saya. Apakah ada gangguan jinnya? Mas Arif, kenapa usaha saya lesu? Mas Arif, kenapa saya sholatnya susah? Mas Arif, kenapa? Pengen kaya. Iya, nggak gitu ya. Gitu ya, kan. Jadi kayak dukun dong. Iya, nggak dukun. Kayak dukun. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan ada IG atau DM masuk yang model kayak gitu, ya saya skip dulu bang. Bukan berarti saya nggak aware ya, tapi ya gimana? Oke, kan ada narasumber juga yang dia mengaku bahwa dirinya itu di sini nih, yang masih terkena santet juga. Nanti kita coba itu kali hubungin dan kita kasih itu ya. Boleh, mau on cam sekalian di sini proses rukiahnya juga iya, boleh. gitu kan. Nanti kita hubungin dulu. Terus nanti kita pindahkan sama orang yang di balik komputer itu. Gak mau. Oke Kang, tapi sebelum ditutup nih Kang, kira-kira ada pesan nggak sih nih Kang nih untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Seharusnya banyak nih pesannya. Oke, sebenarnya nggak banyak-banyak sih bang. Saya cuma titip pesan satu. Buat teman-teman yang sekarang lagi usahanya bangkrut, yang lagi mengidap penyakit, entah itu medis atau non medis, yang sedang mengalami masalah yang begitu besar, apapun itu, percayalah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu nggak akan ngasih beban ujian di luar batas kemampuan hambanya. Sebenarnya apa yang teman-teman jalani itu adalah cara Allah Ta'ala untuk memaksa teman-teman segera bertaubat. Kalau Allah sudah memberikan itu dan teman-teman masih tidak bisa mengambil hikmah, teman-teman nggak bisa segera bertaubat, entah dengan cara apa lagi Allah bisa menegur teman-teman. Gini tuh, jadi ambil hikmah, jangan celah Allah, ambil hikmahnya bahwa oh iya, usaha saya bangkrut, saya berpisah dengan pasangan saya belum dapat pekerjaan. Bertaubat dulu, taubat dengan setaubat-taubatnya, perbaiki ibadahnya, maka Allah akan perbaiki kualitas hidup kita. Masya Allah, gitu ya teman-teman semua nih, kisah daripada Kang Sarif yang ketika beliau habis meruqyah, orang langsung kesini. Gitu. Iya, langsung kemarin soalnya baru kemarin juga sama, iya, sekarang juga sini. sama nih, gitu kan. Oke, ini masih kalau ini tuh fresh graduate banget nih, gitu kan ya. Oke, ya wis. Kita doakan semoga Kang Sarif nih sehat selalu Kang ya. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya. Amin. Begitu Terima kasih dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Kang Sarif ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mas Sarif, terima kasih banyak nih. Sama-sama Bang Umar. Alhamdulillah. Bungkus.